Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya teman-teman hari ini ada sekolah nggak? Nggak ada ya? Jelas ada gitu ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Teman-teman yang waktunya pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, kali ini kita berdoa dulu. Doa selesai. Nah, pada hari ini tuh kita akan sebelumnya teman-teman pernah melakukan sesi konseling nggak? Belum pernah. Tahu konseling nggak? Tahu. Apa yang kamu ketahui soal konseling? Kamu apa? Konseling itu kayak ada satu konselor ya yang mendengarkan keluh kesah tentang problematik dalam hidup kita itu. Jadi ada seorang konselor yang mendengarkan cerita permasalahan di konseling terkait ini. Nah, itu salah satu proses konseling. Nah, hari ini kita melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Nah, bimbingan kelompok yaitu salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang dimana di dalamnya yaitu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang memanfaatkan bimbingan kelompok atau suasana aktif dalam kelompok yang membahas topik di luar diri anggota kelompok. Itu adalah bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu bertujuan agar teman-teman bisa mengembangkan pendapat teman-teman, bisa berbicara di depan banyak orang, teman-teman bisa mengembangkan teman-teman di nanti topik yang akan dibahas. Fungsi dari bimbingan kelompok ini yaitu fungsi yang paling utama adalah dari pencegahan. Jadi topik yang kita bahas supaya masalah ini tidak terulang kembali. Kita sudah tahu solusinya, kita sudah tahu cara mencegahnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman silakan secara berbaur untuk mengeluarkan teman-teman. Teman-teman silakan mengeluarkan ide-ide baru teman-teman. Atau teman-teman mempunyai pengalaman yang relate dalam masalah yang dibahas, itu boleh teman-teman untuk mengeluarkan seperti itu. Dan teman-teman tidak usah khawatir karena kerahasiaan cuma teman-teman yang tahu di sini. Ya. Nah, itu sekilas tentang bimbingan kelompok. Mulai dari tadi yang sudah saya jelaskan pengertiannya, fungsinya sudah tahu ya tujuannya, lalu di situ juga ada asas-asas yang harus teman-teman ketahui. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada dua topik, ada topik bebas dan ada topik tugas. Kalau topik tugas itu topik yang diberikan oleh si pemimpin kelompok. Kalau topik bebas itu bebas, jadi teman-teman silakan dengan topik. Yang penting topiknya yang kekinian, yang baru-baru, yang hangat, yang sedang dibicarakan, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pada kegiatan kelompok ini, alangkah baiknya untuk kita perkenalan terlebih dahulu, ya, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Dalam hasil perkenalannya ada satu game, saya punya satu game. Gamenya game rangkaian nama. Jadi teman-teman menyebutkan nama teman-teman dan hobi teman-teman. Contoh, Raihan Rahman Hidayat, hobinya badminton. Terusnya. Dan yang di sebelah saya itu menyebutkan nama saya, hobi saya, baru menyebutkan namanya dengan hobinya. Terus seperti itu sampai yang terakhir. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa kita mulai? Oke, kita berkenalan dulu ya. Nama saya Raihan Rahman Hidayat. Hobi saya bermain badminton. Dan nama saya Abdul Rahman.
menyanyi, ya menyanyi ya, betul. Oke, aduh saya lupa. Namanya siapa ya? Namanya siapa tadi? Syakira, hobinya itu mendengar musik. Ya, yang terakhir ada Firial, hobinya itu tadi apa? Menggambar. Melukis, nama aja kali ya, melukis. Nah, itu tadi sesi rangkaian nama untuk lebih cair aja ya. Nah, jika teman-teman nanti mengemukakan pendapat, diharapkan suaranya dikeraskan supaya kita tahu nih apa yang akan dibahas ya. Oke, teman-teman jika sudah siap, saya minta untuk handphonenya ditaruh di bawah kursi supaya tidak ada benda yang mengganggu lagi. Kita Oke, sudah ya. Teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini? Teman-teman sudah tahu kan tadi topiknya apa? Artinya di sini ada dua topik, ada topik bebas dan topik tugas. Nah, hari ini saya itu akan memberikan teman-teman kesempatan untuk melakukan topik bebas. Jadi teman-teman silakan untuk melakukan topik teman-teman biar dirasa menarik untuk kita bahas. Ada yang ingin melakukan pendapat? Bahas parenting. Ada lagi? Apa? Mental, kesehatan mental. Ada lagi? Apalagi topik yang lagi dibahas? Ada dua nih. Ada parenting, ada kesehatan mental. Bunuh diri. Ada tiga tuh bunuh diri. Ada tiga topik, parenting, kesehatan mental, dan bunuh diri. Kira-kira teman-teman lebih suka yang mana nih untuk kita bahas? Gimana teman-teman, semangat ya? Semangat kita bahas soal kesehatan mental ya? Oke? Tapi kalau menurut saya bisa jadi disebabkannya karena terapi. Tapi kalau itu masalahnya itu dari kesehatan mental. Ya, parenting orang tua itu tergantung dari kesehatan mental orang tua. Jadi mau bahas yang mana nih? Parenting apa kesehatan mental? Ini kesehatan mental, dan kesehatan mental itu adalah akar dari segalanya, akar dari parenting dan apa ya, dia kurang gitu terhadap anaknya, kurang mendidik anaknya gitu. Terus bunuh diri gitu, dia memiliki masalah dalam hidupnya gitu sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya gitu. Gimana yang lain? Setuju kesehatan mental ya? Oke, kita bahas kesehatan mental hari ini. Untuk itu silakan yang tadi mengajukan kesehatan mental untuk memberikan pendapatnya dulu. Ya, apa yang kamu tahu soal kesehatan mental? Sayang apa gitu kan. Terus
Rian tadi katanya kesehatan mental itu karena adanya tekanan. Gimana menurut teman-teman? Ya setuju sama kalian. Soalnya kita tuh kalau misalnya ada tekanan itu bisa kasih juga pemikiran sama tekanan itu. Ya bener, soalnya kan kayak dari kalau kita banyak tekanan, contoh penyakit dari sahabat mental itu ada overthinking sama anxiety kan, masa dulu. Tapi dan juga setuju sama Syakira kalau misalkan kesehatan mental juga tuh kayak faktornya banyak dipengaruhi oleh dari tontonan sama lingkungan. Yang lain? Faktornya juga bisa jadi dari orang tua yang terlalu menekan anaknya untuk menjadi sukses misalkan. Terus juga kadang untuk anak-anak muda dari percintaan juga jadi Real ya. Sama dari faktor lingkungan juga biasanya kan ada di suatu perkampungan gitu yang menuntut si orang itu tuh harus jadi gimana gitu. Oh, iya. Itu yang masuk kanan gitu ada. Kayak stigma lama. Iya. Di kita kan banyak terjadi ya, apalagi kita mungkin tinggalnya di pelosok. Banyak stigma-stigma yang harus kita ikuti karena udah turun-temurun pemikirannya itu seperti itu mindsetnya. Iya, betul. tapi bisa jadi aja gak sih kalau misalkan dia tuh kena ancam sama orang gitu kan, bisa jadi gitu kan, bisa jadi kan. Apalagi itu langsung panik guys. Parah sih kali kalau misalkan diancam sama orang kan tiba-tiba diancam harus ini banyak, apalagi banyak tuh yang video-video gitu kan, cuma diancam tuh banyak yang begitu gara-gara itu Mahasiswa juga ya. masih stres banget itu. Iya, banyak mahasiswa juga kan karena tekanan dari Dari belajar gitu. Yang lain? Menurut teman-teman, kesehatan mental itu penekanan dari proses belajar terpengaruh. Pengaruh sih. Dan pengaruh bisa jadi kalau misalkan belajar yang dipaksa gitu kan, secara dipaksa, apalagi kalau misalkan ada tekanan dari orang tua, tekanan dari guru gitu kan, bisa jadi ya. Ya setuju, soalnya kayak apalagi kalau misalnya belajar itu bukan keinginan kita gitu, dia Iya, terpaksa, terus bukan dia Passion yang kita. suka ini, bukan passion, itu bakal Hancur. siksa gitu dia. Kayak bisa relate juga kan di kelas kita emang ada beberapa orang yang kayak cukup dibilang ambisius dan pintar gitu kan. Jadi mau gak mau kita juga harus ngikutin mereka gitu loh biar kita gak ketinggalan. Sebenarnya itu baik, tapi kayak kalau kita nggak diiringi dengan kayak pengetahuan kita tentang kesehatan mental itu juga bisa menjadi akibat buruk ke kita juga gitu loh. Tapi itu sebagai dampak positif juga sih menurut saya. Juga bisa dari obsesi si anaknya nggak sih? Yang Iya, diri kita sendiri buat ya, ambisi kayak gitu. Tapi kan kayak gitu juga kayak ngerasa insecure tuh benar. Iya. Kita kan bisa gitu, masa kita kayak nggak bisa nggak belajar gitu. Jadi kita juga ya otomatis harus ikutan belajar, ikutan bisa gitu. Baiknya tuh kita jadi termotivasi belajar, dan buruknya tuh bisa jadi kita tuh tertekan. Semasa gitu ya. Apalagi kayak kita mau ujian gitu, panik banget gak sih? Iya, betul. Terus yang lain teman-teman mungkin punya pendapat yang lain soal kesehatan mental. Ada sih tapi dari ekspektasi dirinya sendiri. Contohnya gimana? Biasanya kan kita ekspektasi kalau misalkan biasanya terjadi di kalangan anak-anak kita, dia tuh pengen dapat peringkat pertama nih kak biasanya. Terus begitu karena dia dapatnya peringkat kedua, dia tuh merasa gagal, terus kayak kecewa sama dirinya sendiri dan akhirnya berapa dirinya kayak membunuh diri. Terus
kata orang gitu, karena keluarga kita biasa aja gitu, tapi orang yang membandingin itu tuh benar-benar ngaruh. Sebenarnya ke saya juga, saya pernah digituin juga. Sana ya, makan. Iya, saya kan apa ya? Banyak orang dia. Iya. Oh ada juga nih, menurut saya yang paling berdampak besar ya karena kekerasan gak sih? Sudah. Kayak faktor kekerasan, contohnya kayak kekerasan dari orang tua gitu. Jadi misalkan anaknya salah sedikit langsung main fisik gitu loh. Tapi banyak ya yang misalkan suruhan satu orang yang dua dia dipukul dia apa gitu. Banyak banget itu sekarang tuh. Jadi apa ya? Orang tua tuh kayak gak bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau orang tuanya seperti itu kan. Orang tua yang disitu jadi pengen anaknya tuh sesuai keinginan dia gitu. Padahal begini sebagai orang tua memotivasi nggak sih kayak dikasih hadiah imbalan apa gitu biar sekarang tuh Ya sekali. Tapi sih orang tua zaman sekarang tuh biasanya kayak mainnya kelas itu loh. Ya karena apa sih pendidikan mereka yang dulu sama yang sekarang itu kan beda gitu. Iya jadi Padahal kita kan beda generasi juga kan. salah satunya. Jadi bisa disimpulkan karena parenting juga berdampak besar ya buat kesehatan mental kita. Kayak gimana tuh jadi kalau misalkan parenting itu tadi kakaknya parenting itu berdampak besar pada kesehatan mental. Contoh paling konkret itu gimana sih? Kayak itu tadi kak, kayak misalkan kita nih, contohnya saya misalnya, kayak saya tuh ya di kelas 10 selalu ranking 1, kelas 10, 11 ranking 1 terus. Nah itu karena tekanan dari orang tua saya, menurut saya kalau saya tuh harus ranking 1. Misalkan orang tua itu membandingkan saya dengan anak dari adiknya orang tua saya gitu. Semoga kamu aja ranking 1, masa kamu enggak sih gitu. Otomatis itu juga jadi kayak termotivasi dan terdoktrin gitu loh untuk mencapai ranking 1 itu. Tapi misalkan kita baru sadar di kelas 12 ini kalau kita tuh nggak bisa dinilai sama akademik aja dan dari situ kita merubah pola pikir kita, akhirnya mungkin kita dapatnya ranking 2 atau ranking 3 gitu. Terus dan orang tua kita mungkin nggak terima karena di awalnya kita udah mendapatkan ranking 1 terus gitu tuh. Jadi mereka langsung main fisik atau apa nggak tahu lah kayak itu berdampak besar buat kesehatan mental kita juga kan. ada mungkin dari orang tua juga misalkan orang tua yang sering main fisik yang mukul membentak tuh bisa apa sih menimbulkan rasa trauma gitu. Bisa menimbulkan rasa trauma juga kemungkinan misalnya bisa jadi rasa dendam. Soalnya ada banyak kasus dia dari kecilnya sering dipukul, pokoknya keras lah. Nah ketika dia membuktikan, ketika dia rasa dia malah dendam ke orang tuanya. Ya atau enggak si anaknya nanti ketika berumah tangga melakukan hal yang Yang sama sama. ke anaknya. Jadi banyak dampak negatifnya. Ya jadi karena orang tuanya berpikir kamu digituin aja trauma saya dulu lebih parah loh. Nah itu berarti kan begitu. Iya. Tapi trauma itu kayak bener ada yang tahu waktu dulu tuh saya nggak percaya sama traumatika itu gitu kan. Tapi setelah saya mengalaminya sendiri kayak percaya waktu itu saya pernah ada kayak masalah trauma dengan keluarga saya. Terus ngurung diri di kamar, jadi kayak keluar kamar itu kan. Terus kamarnya tuh setelah 1 hari kayak gitu, terus digedor-gedor gitu loh. Jadi kayak ke-trigger takut dan sampai sekarang kayak malah gak bisa kalau ada orang dengar ngegedor-gedor gitu kayak keras itu nggak bisa langsung panik takut sesek gitu loh. Nah, padahal kayak waktu itu saya nggak percaya kalau trauma tuh ada gitu. Kenapa sih nggak pernah ada trauma? Tapi setelah mengalaminya sendiri, ternyata itu emang datangnya kayak nggak kita duga gitu loh. Kita langsung refleks kayak gitu. Berarti kalau bisa dikatakan tadi trauma itu juga berawalnya dari tekanan juga kan ya? Karena ada tekanan lalu ini yang mempengaruhi mental kita kan gitu ya. Lalu ada faktor lain ya teman-teman selain dari orang tua tadi yang sudah mengatakan lingkungan, ada faktor lain nggak sih yang kayak kesehatan mental itu kayak seperti apa gitu dari mana gitu? Kayaknya yang sambil dari Contohnya itu seperti apa? Sosial media. Jadi sekarang pasti banyak ya orang-orang itu sosmed itu berpengaruh besar nih kalau menurut saya ya sekarang dia nonton video sedikit langsung mau padahal dia tuh sebenarnya hatinya baik-baik aja tapi kan dia ngeliat kata-kata galau video galau gitu ikutan sedih gitu sebenarnya dia nggak kenapa-kenapa
kemudian anaknya gitu, siapa yang melukai dirinya gitu. Padahal apa ya, gak ada masalah dalam hidupnya gitu. Dia gara-gara cuma nonton video-video jelas gitu, video sedih terus dia terbawa gitu. Ya karena kayak itu tren gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga ya, karena kan nggak tahu ya latar belakang orang tuh kayak gimana. Tapi saya tuh dari nonton video-video sedih juga berpengaruh itu Iya. kata-kata sedih gitu. Jadi ya misalnya ya jangan Itu dari tontonan yang ada juga saya pernah menemukan kasus dari tontonan yang apa ya, action kayak dia tuh berpikir kalau dia tuh jadi sesuatu di tontonan itu ya, kayak pemain utama ya. Jadi tontonan dia dibawa ke dunia nyata, Imajinasi gitu. ya, berimajinasi. Itu juga menurut saya berpengaruh sih, soalnya bisa mengubah karakteristik. Benar betul. malah jadi berbahaya nggak sih? Terus nanti kalau misalnya dengerin orang yang kayak gitu, kita juga ikut aneh gitu. Iya. Tapi film yang dia tonton tuh beda karakternya gitu. Nonton film ini ikut film Iya, ini. iya. Jadi itu berarti harusnya dalam pengawasan orang tua apa gimana? Kalau sekiranya anaknya udah dewasa, kira-kira tuh Kayak pinter-pinter dari kita nih nggak sih kalau udah dewasa, tapi kalau misalkan di bawah umur tuh emang harus diawasi orang tua ya kan, yang penting di situ. Tapi kalau udah dewasa ya kita Kemarin tadi saya juga dengar tentang dari tontonan film itu mempengaruhi kesehatan mental. Itu sangat menarik banget. Dan saya itu baru dengar kali ini. Itu berpengaruh juga ternyata ya. Dari tontonan film kesehatan mental. Ada juga karena dari situ juga bisa tak dari musik. Dari musik itu kayak gimana lagi? Musik itu apa ya? Mungkin ya kebanyakan orang tuh mungkin galau-galau juga dalam musik kan, apalagi di sosial media kan. Saya ngeliat tuh komen-komennya tuh, wah sedih banget gitu. Apalagi yang ngomong tuh kayak tapi panas, pengen nangis gitu kan, ada coba gara-gara musik gara-gara gitu. apalagi sekarang kan musik Indonesia ya galau-galau terus penyanyinya yang top pasti lagu-lagu galau kayak Tulus dan ini kayak galau-galau terus. Film juga biasanya berpengaruh sama kondisi kita. Misalkan kita lagi sendiri, terus kita mau, misalkan kita punya dendam sama orang gitu, nah kita nonton film action gitu. Nah di tokoh utamanya itu dia punya dendam sama orang lain juga, dan si ini tuh kan jadi pemeran utamanya tadi ya. Dan itu kayak iya, udah gitu dari itu tuh dia punya kayak mau jadi si tokoh ini juga, kayak dia mau bunuh orang gitu. Nah, itu berdampak kan. Terus menganggap dunianya itu sama Sama kayak film. Iya. ada juga dari game ya, ini dari Mobile Legends tuh Kayak obsesi yang berlebihan. ya benar, kayak dia ambisius padahal gimana gitu, biasa aja gitu mainnya, terus dia kata-katain sama orang, terus dia depresi apa gitu. Bisa jadi juga kan banyak banget tuh Kak. Apalagi contohnya ya kayak perempuan kan, misalkan yang ada ini dia kan ya jadi gimana ya itu dikatakan aja pokoknya kalau saja sampai nangis Kak gara-gara itu. Iya. Apalagi kalau udah naik tinggi gitu. Iya yang tinggi terus Berarti game juga ya. masuk banget gitu. Jadi banyak hal sih mencakup berbagai aspek gitu. kalau misalnya Iya, jadi HP jadi kayak jarang anak muda sekarang nggak punya HP ya, pasti ada punya gitu. iya. Karena kan orang tua zaman sekarang tuh mikirnya tuh kalau misalkan anak-anak yang dikasih HP jadi bakal Sebenarnya itu juga nggak bagus gak sih? Jadi mereka malah kecanduan dan makanya ketika diambil tuh malah tantrum, menangis-nangis kayak gitu. benar banget. Gak baik bagi kesehatan, gak baik buat mata juga kan. Kantor juga berpengaruh. Ya mentalnya gitu. Udah pernah gitu. Iya. Parenting itu penting ya, jadi kalau misalnya dikerasin nggak boleh, tapi kalau parentingnya terlalu dimanjain gitu juga nggak boleh. Nggak boleh. Anaknya juga nanti malah Udah terbiasa. jadi nggak bisa survive di kehidupan luar itu ketika dia sudah dewasanya bakal kaget. Ada lagi? Kadang dari orang sembilan gitu, misalkan kayak gimana ya, kayak contoh saja orang kampung ya, orang itu bikin merusak mental si lingkungannya juga gitu, pasti capek menghadapi orang kayak gitu, kayak orang
NPD, itu nggak NPD, narsistik gitu loh. Iya. Jadi apa-apa harus berpihak ke dia gitu. Harus diingetin. Kadang, iya kan memang orang nggak semuanya sama ya. Iya. Menghadapi orang kayak gitu juga menguras energi. Terus kayak mood swingnya gitu gak sih, memang sampai situ kayak misalkan dia bad mood, tapi kayak orang-orang ngerti bad mood, jadi kan ngerusak mood kita juga gak sih? Jadi beneran lingkungan tuh Penting ya. Bang. Tapi kan mental itu juga kadang ya bisa dijadiin tempat apa ya? Mungkin karena pernikahan muda bisa jadi kan pernikahan muda tuh, ya kan? Karena ibu-ibu zaman sekarang tuh banyak banget gitu yang punya anak, tapi dia tuh kayak apa ya? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa kalau misalkan disebut sekarang tuh apa ya? Baby blues gitu ya? Ya kan, baby blues. Gak sih yang punya. Gak siap punya anak gitu kan, tapi udah kebelet banget gitu dengan nikah. maksudnya Iya, kalau membeli kan, gitu. Terus orang tuanya saya gitu, misalnya dari anaknya yang Juga berada ke anak. Iya. Iya, banyak banget itu. Karena apa ya? Banyak banget gitu sekarang. Apalagi yang divideoin atau apa di mana kan? Dan nih kayak kita bahas ya. Kita kali bahas dari masalah contoh case-nya kan. Itu apa ya? Anxiety. Itu yang dari kesehatan mental kan? Iya kayak Sama aja. Pengaruh akhirnya dia tulisannya berhenti. Iya, overthinking, terus skizofrenia. Jadi skizofrenia itu kepribadian ganda gitu. Atau itu. Dan itu masuk itu sama kayak hampir satu dari hampir film ya. Nih ada contoh case, saya pernah lihat film dokumenter di Netflix. Apa ya judulnya tuh The 24 Faces of Billy Milligan. Jadi si Billy Milligan ini berkepribadian ganda, jadi punya 24 kepribadian. Nah, Billy Milligan ini sebenarnya anak baik dari awalnya. Dia tinggal di Miami, Florida kalau nggak salah. Terus habis itu dia dibesarkan oleh ayah dan ibunya, dan pada umur masih under age di bawah 10 tahun. Jadi ayah sama ibunya tuh cerai. Ayah sama ibunya cerai, dan si Billy Milligan ini ikut sama ibunya. Nah, ketika ikut sama ibunya ini kan nikah lagi bersama seorang pria gitu. Nah, ayah tirinya Billy Milligan ini, stepfathernya ini kayak keras gitu loh ke si Billy ini, kayak kasih tekanan yang berlebih, terus pecandu narkoba. Jadi kayak berdampak negatif ke dianya juga gitu. Padahal dari awal dia tuh anak baik dan karakternya bagus, mungkin karena orang tuanya udah cerai dan ayah tirinya kayak gitu, jadi berdampak juga sama si Billy Milligan. Dan si Billy Milligan ini sering dikata-katain kasar sama orang tuanya. Bahkan si ayah tirinya ini pernah ngelakuin tindak seksual gitu sama si Billy Milligan. Nah, ketika itu saat dia umur masuk ke 17 tahun atau berapa tahun gitu, atau 15 tahun itu, habis itu dia kayak mencabuli anak di kampus itu di Miami. Jadi ada dalam satu hari itu ada 4 kasus, karena setelah diselidiki ternyata tokohnya itu si Billy Milligan ini. Nah, dari situ kebayang dong kayak pasti anak-anak kampusnya pada panik kan, anak-anak kampusnya langsung kayak pada panik kayak gitu. Nah, habis itu udah ketangkep nih si Billy ini, terus dipenjara dia atas tuduhan 2 pelecehan seksual sama 2 penculikan. Habis dipenjara setelah beberapa tahun tuh dia dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan lagi, bukannya malah makin baik, malah makin buruk. Terjadi lagi beberapa kasus kayak pelecehan seksual dan penculikan kayak gitu lagi. Nah, dia diselidiki kan sama dokter, terus langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata Billy Milligan ini berkepribadian, awalnya bukan kepribadian ganda katanya. Apa ya penyakitnya? Kayak masih belum masuk ke kategori parah atau kepribadian ganda kan? Ya, terus pas udah dicek lagi ternyata sama rumah sakit lain dan sama dokter lain, ternyata dia ini kepribadian ganda, dan dia tuh kepribadian itu 7 kepribadian itu yang pasti cek dulu punya 7 kepribadian. Jadi kepribadian itu ada
anak kecil, terus ada orang dewasa, kayak beda-beda gitu loh Kak. Terus habis itu pas udah dicek lagi tuh sama dokter yang ketiga, ternyata kepribadiannya malah ada 24. Jadi makanya dalam dokumenter itu dinamain the 24 phases. Jadi 24, ada 24 kepribadian yang berbeda di dalam satu tubuh. Nah, dan ternyata lagi fun fact-nya tuh kepribadian asli si Billy ini udah menghilang saat dia 17 tahun. Yang diri asli dia itu. Jadi ada satu kepribadian namanya Alpha atau siapa, dia yang paling bisa menguasai di dalam tubuh si Billy itu. Jadi yang bisa ngatur kepribadian mana yang muncul dan yang enggak datang. Terus kepribadian beda-beda jenis kelamin, beda-beda orientasi seksualnya juga beda. Ada wanita lesbian malah yang masuk positif si Billy. Jadi bisa disebutkan kayak faktor parenting dan tekanan itu berpengaruh banget gitu sama kondisi mental kita sih. Ya sebentar. Sangat ini bagian kompleks bagian dari yang tadinya anak baik-baik itu seperti itu karena parenting juga ya terpengaruh dari orang itu. Ada lagi tidak teman-teman? Contohnya gitu kayak orang yang punya gangguan kesehatan itu seperti apa? Iya sih. Halusinasi. Ya, dokternya tuh saya punya teman nikah. Dia tuh apa ya? Sekarang tuh disebutnya kalau anak Indonesia wibu. Wibu. Nah, itu kan suka lihat anime kayak ya dia selalu wibu kan. Tapi dia tuh membawa dari anime itu ke dunia nyatanya. Saya berhalusinasi jadi nggak tahu ya mungkin karena parenting juga, soalnya dia dimanjakan juga sama orang tuanya. Jadi dia mau apa-apa juga dituruti terus. Jadi, nah terbiasa dari orang tuanya kayak gitu, dia punya pergaulan di misalkan di lingkungan pertemanan kami juga otomatis harus ketika dia punya pernikahan harus menurut itu yang dia mau kan. Nah tapi kan yang beda, dia bisa kayak gitu. Nah dari situ kan dia kayak mendoktrin dirinya sendiri supaya orang-orang ini bisa respect lah dia kayak wah aku nih wah gitu. Jadi kan kayak gitu. Jadi dia tuh udah merasa wah gitu loh karena emang sama orang tuanya diistimewakan. Ketika dia terjun ke real life pertemanan dia atau lingkungan dia tuh bikin apa ya, temen-temennya dia kayak shock gitu loh ya, kayak ngeliat kelakuan dia kayak gitu, sering bilang-bilang yang halu-halu kayak misalkan saya karena yang membunuh orang, terus kayak mau nikah kayak gitu, kayak terus pernah bilang kalau temen yang lain tuh bilang kalau dia tuh bukan Islam terus kayak gitu. Bagaimana sih? Ini udah banget kan Kita sedang banget udah Iya. terus sampai kayak gitu ya. Iya kayak gitu. suka gitu kan. Iya. Serem kan? Iya. Terus dibayang-bayangin. Ya, yang paling parahnya itu cuma bayangin katanya kalau mau siap hidup tuh dia harus membayangkan kayak karakter-karakter anime yang kayak Tidur. tidur sama dia. Baru dia bisa kalau nggak membayang kayak gini nggak bisa tidur. Serem kan? Serem banget. Pasti itu udah terganggu banget. Iya tapi jadi Banget. Ada cuma udah dapet stadium akhir semua. Pengennya dia batal dulu ini dikasih gambar ini ya anime supaya dia bisa tidur. Sudah bisa tidur doang ya. terus dia terganggu. Udah terganggu Itu masa. udah benar-benar kacau banget mental kan. Parah banget. Bahkan ketika dipanggil guru pun sempat berbohong. Iya. Sempat halusinasi gitu. Jadi kayak ya udah cuma bisa dengerin aja ya kalau dia ngomong gitu. Soalnya dulu juga Sudah memaklumi kan. Soalnya orang tuanya juga kayak ambil langkah gitu. iya dibilang kayak itu nggak percaya. Dia nggak percaya sama kayak gitu. Kayak yang dia tahu orang itu anak saya baik. Iya. Karena dia mereka baik ini Kalau suka gitu masuk gak sih ke
sama kepribadian dia sama Allah. Harus dicek psikolog. Masih kalau kita berarti banyak banget ya soal kesehatan mental itu berpengaruh kemana-mana. Iya, betul. Mulai dari kayak kalau udah mengganggu halusinasi, terus kayak kepribadian ganda yang tadi disebutkan itu sudah benar-benar mencapai tingkat gangguan yang paling tinggi ya. Iya. Paling parah. Masih ada lagi nggak contoh lainnya? Ada sih kayak pola pikirnya yang dirusak itu Kak. Kayak gimana? Jadi ini ada, ini juga ada satu film namanya Orphan. Di Orphan film ini tuh terinspirasi, terinspirasi dari kisah nyata. Jadi ada anak, nama aslinya tuh dia Barbara Skalova. Nah, di dalam satu rumah ini, jadi ada satu keluarga. Satu keluarga ini, di satu rumah ini tinggal oleh dua keluarga. Dua keluarga ini ada satu adik dan kakak itu kan cewek perempuan dua-duanya, dan udah menjadi janda dua-duanya. Jadi udah ditinggalin suaminya gitu. Dan mereka punya masing-masing punya anak satu. Nah, ketika itu mereka pada saat itu sedang mengunjungi kunjungan amal gitu ke salah satu gereja atau apa gitu. Nah, melihat si anaknya ini Barbara Skalova ini, dia tuh kayak kasihan gitu, kelihatannya kayak anak kecil yang kasihan. Terus dia ajak ngobrol sama si dua orang tua ini, dia ajak ngobrol kayak gitu. Terus ngedengar kisah hidupnya kayak kasihan gitu mereka. Jadi si Barbara Skalova ini bilang kalau dia itu anaknya piatu, dia ditinggalin sama orang tuanya, kayak hidup jalan-jalan kayak gitu. Iba dong mungkin kedua orang tuanya ini merasa iba karena merasa iba ini. Jadi dua ibu itu kayak memutuskan untuk membawa si Barbara Skalova ini tinggal di rumah, buat tinggal di rumah. Nah, karena kayak gitu udah tahu kan dia kayak gerangan kayak gitu, mereka membawa si Barbara Skalova ini ke psikolog. Nah, anehnya pas saat si Barbara Skalova ini ke psikolog, nggak pernah ditemenin sama kedua cewek tersebut ya. Karena nggak pernah mau si Barbara ini buat ditemenin, kayak bisa sendiri. Nah, dia ini malah ngajaknya salah satu anaknya dari dua orang tersebut. Jadi satu anak tuh diajak buat ikut ke psikolog buat temenin dia. Dan ternyata katanya dia tuh nggak psikolog, jadi malah kayak melakukan tindak-tindak kriminal di luar gitu loh. Nah, habis itu setelah itu si Barbara Skalova ini mulai mendoktrin kayak pola pikir dua orang cewek tersebut tuh yang punya anak itu. Katanya kalau misalkan pengen sembuh si Barbara ini penyakit mentalnya, jadi dia tuh harus melihat kekerasan fisik. Jadi nggak tau karena didoktrin ya, karena mungkin otak manusia selemah itu. Jadi si dua cewek ini berhasil terdoktrin oleh si Barbara Skalova ini, dan mereka kayak melakukan tindak-tindak kekerasan ke dua anaknya tadi. Nah, jadi mereka di rumahnya kan ada basement gitu kan. Terus di basement itu ada kayak kandang dogi gitu. Jadi si anaknya itu dimasukin ke kandang tersebut, dan terus yang pertama tuh tindak kekerasannya mereka jadi ngedomukin mereka dulu berdua gitu loh, selalu dikasih makan walaupun udah makan gitu, udah muntah-muntah karena kekenyangan gitu ya, tapi tetap dikasih makan terus. Nah, abis mereka badannya gede tuh, jadi si Barbara Skalova ini kayak ngedoktrin lagi si dua orang tua tersebut buat kayak nyayang daging mereka gitu loh. Jadi mereka suruh makan daging mereka sendiri, jadi kayak kanibalisme gitu, kanibalisme ke si dua anak cewek tersebut. Nah, abis kayak gitu udah melakukan tindak kekerasan tuh, abis dibikin gemuk, dibikin kurus, terus dibikin gemuk lagi kayak gitu. Pas beberapa hari setelahnya, beberapa bulan setelahnya tuh ketahuan sama, jadi kan di bawah itu ada baby monitor kayak kamera CCTV gitu. Nah, baby monitor si yang di CCTV itu yang di bawah basement itu terkonek sama yang tetangganya, sama komputer tetangganya gitu. Terus habis itu ketahuan dong kayak kok tetangganya juga curiga mungkin ya, karena udah jarang melihat si kedua anak tersebut, jarang keluar kayak gitu.
kok ada dikurung di kandang anjing kayak gitu, lapor ke 911 terus langsung diselidiki gitu. Dan liciknya si Barbaros Pavlova ini langsung ketika polisi datang ke 911 itu, dia langsung seolah-olah bertindak jadi anak yang kayak disiksa juga gitu. Jadi kayak anak yang kecil yang murung di pojokan, kayak seolah-olah dia tuh disiksa juga sama berdua orang tua tersebut. Jadi polisi termanipulasi tuh sama si Barbaros Pavlova ini, dan dia dua orang tuanya itu dibawa ke kantor polisi udah langsung. Nah, saat kedua orang tuanya dibawa ke kantor polisi, dia mereka menjelaskan si Barbaros Pavlova ini menyempatkan diri buat kabur. Jadi bisa disimpulkan kayak otak manusia itu selemah itu loh buat didoktrin, dan kayak gampang banget gitu buat dimanipulasi dan dihancurkan gitu. Nah, setelah kayak gitu tuh diselidiki sama polisi, akhirnya setelah beberapa tahun si Barbaros Pavlova ini ketemu, dan ternyata dia tuh bukan anak kecil. Kan dia anggapnya tuh anak kecil umur 9 tahun atau berapa tahun gitu. Ternyata dia bukan anak kecil, ternyata wanita dewasa berasal dari Rusia, umurnya tuh 23 tahun. Badannya doang Oh iya, ada. Jadi serem banget kan? Iya. Kayak sampai tega gitu orang tua buat nyiksa anaknya sendiri. Oke, tadi kita sudah bahas banyak banget ya soal kesehatan mental. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kan ya? Maka saya minta untuk teman-teman menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? 2 orang atau 5 apa? Ada dulu. Coba Arya, silakan. Bulan. Iya. Ya, kesimpulannya sih kita harus benar-benar menjaga diri gitu ya, mengontrol diri agar kita tuh tidak terjerumus dengan hal-hal negatif gitu tentunya. Karena apa ya? Kalau misalkan kita tidak menjaga diri, mau siapa lagi yang menjaga diri? Siapa lagi juga kan yang menjaga kita gitu. Karena cuma kita doang gitu yang tahu diri sendiri. Nah, ini bisa disimpulkan juga kayak di orang. Jadi penguasaan diri itu sangat penting dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalkan mental kita bagus, mental kita terjaga, jadi pelajari prinsip-prinsip kayak penguasaan diri, self-mastery kayak gitu, banyak dipelajari kan sekarang udah era digital tuh. Daripada kita kayak nonton kayak yang gak jelas yang bikin kita sedih kayak itu, mending nonton kayak tentang kesehatan mental, kayak cara penguasaan diri kayak gitu, jauh lebih positif. Oke, sudah ada 2 penyimpulan pada kegiatan kita hari ini. Saya ingin teman-teman memberikan kesan dan pesan pada kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa nih kesan dan pesan pada pertemuan kita hari ini? Ya, pesan kegiatan kayak gitu ya bagus gitu. Sekarang kan kita remaja ya, itu yang namanya obrolan yang kayak gini supaya kita tuh lebih terbuka pemikiran. Apalagi kita kan Gen Z ya, jadi Gen Z itu kayak anak-anaknya pada kayak gimana. Jadi harus sering-sering sih kayak ngomongin mental kan, kumpul-kumpul kayak gini. Daripada yang bermanfaat ya, jadi terbuka itu loh sama individu ketemu individu yang lain itu berbeda kan pikirannya, jadi disatukan gitu loh. Jadi tahu gitu gimana caranya kalau misalkan menghadapi situasi yang kayak gitu gimana gitu. Benar juga. Kayak jadi kita itu bisa saling menghargai gitu. Ya, tahu gimana caranya gitu. Itu sih jadinya nggak cuma dari satu sudut pandang aja ya. Mungkin cukup kesan-kesan hari ini. Oh iya, karena tadi kita di awal ada beberapa topik dan hari ini baru ada topik, maka yang dua topiknya kita sepakati untuk kita bahas lagi minggu depan ya, di jam yang sama. Oke? Silakan ya. Oke, mungkin hari ini cukupkan saja. Terima kasih kepada teman-temannya telah hadir dan telah memberikan pendapat teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru bagi teman-teman semuanya. Saya cukupkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.